Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, kullu ainin zaniyatun, setiap mata itu berzina. Setiap mata itu berzina. Nah, meskipun beliau mengatakan kullu, tetapi apakah Anda mengatakan setiap mata itu berzina? Berarti matanya para nabi, matanya para rasul berzina? Tentu tidak. Yang dimaksud kullu ainin zaniyah adalah mata yang melihat kepada ajnabiyah, orang-orang lawan jenis yang tidak halal. Artinya, dari ini semua kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa meskipun kullu bid'atin itu bermakna semua, gitu ya, itu bukan berarti mencakup semua hal yang baru. Contohnya apa? Bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Adapun bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat, HP ini di zaman Nabi nggak ada, tapi nggak bertentangan dengan syariat. Kalau digunakan ngaji, kalau digunakan untuk zikir, kalau digunakan untuk baca wirid, maka nggak bertentangan. Majelis taklim, pondok pesantren, nggak ada zaman Nabi. Apakah itu bid'ah yang sesat? Ya tidak. Kenapa? Itu tidak bertentangan dengan syariat. Intinya, kullu bid'atin dolalah, yang dimaksud di situ adalah bid'ah, hal-hal baru yang bertentangan dengan dasar-dasar dari syariat. Selama hal-hal baru itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang sudah ditentukan dalam syariat, maka nggak ada masalah. Mau dinamakan 3 harian, 7 harian, 100 harian, tahlilan, yasinan, likok pagian, apa lagi? Tablik akbar gitu ya. Apapun namanya, maka yang paling penting adalah isi dari pertemuan atau konten-konten yang dilakukan di pertemuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketika membahas tentang pengertian bid'ah menurut para ulama pada video berikut ini, ada yang mengirim video ke saya yang mengatakan Imam Syafi'i membagi, Imam Izzuddin bin Abdussalam membagi, tetapi kan Rasulullah mengatakan kullu, jadi semuanya begitu. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Sekarang saya mau tanya pada antum, setiap kesesatan neraka. Ini kalimatnya kullu dhalalatin finnar. Ada nggak sebagian sesat di surga? Jawab. Ada nggak sebagian sesat di surga? Nggak ada. Kullu semuanya berarti. Semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Sekarang kita kembali pada awal. Kullu bid'atin, kullu juga lafadznya. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bid'ah sesat. Kalau dia berada separuhnya hasanah, berarti ada separuh yang sesat berada di mana? Di surga. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah. Jelas ini? Jelas. Cuma kadang-kadang kita dibodohin sama orang yang belum belajar nahwu shoroh. Kalau kullu maknanya tidak semua, means there is some bid'ah yang hasanah, oke? Apakah maknanya kullu di sini juga demikian? Maknanya tidak semua kesesatan di neraka? Faham tak? Kita bilang setiap yang bid'ah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Setiap di sini tidak semua maknanya. Berarti waktu kullu bid'ah dhalalah maknanya ada bid'ah hasanah. Oke, kullu dhalalah finnar, ada dhalalah yang fil jannah. Faham? Ini untuk bantah syubhat mereka. Teman-teman begini, ketika kita memahami redaksi sebuah bahasa, dalam hal ini bahasa Arab, bahasanya Nabi, maka tentu dalam memahami bahasa Arab harus dengan menggunakan gramatika ilmu bahasa Arab. Apalagi ini berhubungan dengan syariat, maka kita harus berhati-hati dalam memahaminya. Begini teman-teman, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tidak selalu kata kullu ini bermakna semuanya, istighraq. Tetapi kata para ulama, kadang-kadang ini adalah amun makhsusul ba'd. Memang redaksinya umum semuanya, tetapi memang ada pengkhususan. Bukan berarti kalau kullu itu semuanya, gitu ya. Contoh deh, misal dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Ini menceritakan tentang seorang nabi, yaitu Nabi Musa, yang berjalan bareng dengan Sayyidina Khidir. Kemudian ketika dalam perjalanan menyeberangi lautan, Sayyidina Khidir ini merusak perahu. Kemudian Nabi Musa protes, "Khidir, kenapa kamu kok rusak perahu ini?" gitu. Maka Sayyidina Khidir mengatakan, "Amma safinatu, adapun perahu ini, fakanat limasakin, ini milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahr, yang sedang bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibah, maka ingin aku rusak, ingin aku tambahkan beberapa cacat-cacat atau mungkin bacal-bacal di kapal ini. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Karena nanti kita akan bertemu dengan seorang perampok, seorang perompak bajak laut begitu. Ya'khudhu kulla safinatin ghasban, mengambil setiap perahu. Kulla safinatin. Perhatikan, kulla safinatin. Pertanyaannya, apa yang dimaksud kulla di sini? Nah, maka para ulama mengatakan, meski menggunakan kullu, tapi yang dimaksud di sini adalah
perahu-perahu yang baik-baik saja. Bukan semua perahu, tapi perahu-perahu yang baik-baik saja. Teman-teman bisa melihat ini pada tafsir Jalalain. Ketika Imam Asyuti menjelaskan tentang kulla safinatin, dikatakan ini kulla safinatin sholihatin, kapal-kapal yang baik saja. Artinya apa? Kapal-kapal yang kelihatan rusak itu tidak diambil oleh perampok tadi. Di dalam ayat yang lain juga kita mendengar ada ayat misal waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman waja'alna, kami ciptakan minal ma'i, dari air, kulla syai'in hayy, segala hal yang hidup. Kata Allah, segala hal yang hidup aku ciptakan dari air. Nah, yang harus kita perhatikan kalau kita menggunakan pendekatannya Ustadz tadi bahwa semua itu ya semua, nggak ada pengecualian, maka dalam ayat yang lain Allah juga berfirman wa khalaqal janna mim marijin min nar, yaitu Allah menciptakan jin dari percikan api yang menyala. Itu ada di surat Ar-Rahman ayat 15. Artinya apa? Meskipun tadi Allah menyatakan bahwa aku ciptakan semua makhluk hidup itu dari air, ternyata dalam ayat yang lain Allah menerangkan juga aku menciptakan jin dari percikan api. Jin hidup nggak? Tentu hidup. Artinya apa? Ini menegaskan dalam bahasa Arab tidak semua kul ini berarti menyeluruh, istighraq tanpa pengecualian. Artinya apa? Itu adalah amun yang makhsusul ba'd. Memang redaksinya umum semuanya, tetapi pasti ada pengecualian begitu. Nah, begitu juga hadis riwayat Ahmad misal, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, kullu ainin zaniyatun, setiap mata itu berzina. Setiap mata itu berzina. Nah, meskipun beliau mengatakan kullu, tetapi apakah Anda mengatakan setiap mata itu berzina? Berarti matanya para nabi, matanya para rasul berzina? Tentu tidak. Yang dimaksud kullu ainin zaniyah adalah mata yang melihat kepada ajnabiyah, orang-orang lawan jenis yang tidak halal. Artinya, dari ini semua kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa meskipun kullu bid'atin itu bermakna semua, gitu ya, itu bukan berarti mencakup semua hal yang baru. Contohnya apa? Bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Adapun bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat, HP ini di zaman Nabi nggak ada, tapi nggak bertentangan dengan syariat. Kalau digunakan ngaji, kalau digunakan untuk zikir, kalau digunakan untuk maca wirid, maka nggak bertentangan. Majelis taklim, pondok pesantren, nggak ada zaman Nabi. Apakah itu bid'ah yang sesat? Ya tidak. Kenapa? Itu tidak bertentangan dengan syariat. Intinya, kullu bid'atin dhalalah, yang dimaksud di situ adalah bid'ah, hal-hal baru yang bertentangan dengan dasar-dasar dari syariat. Selama hal-hal baru itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang sudah ditentukan dalam syariat, maka nggak ada masalah. Let's say misal Anda membuat perkumpulan, misal namanya perkumpulannya dinamakan liqo pagi, pertemuan pagi. Apa hukumnya? Maka pertemuan ini nggak ada hukumnya. Yang dinilai adalah isinya. Isinya apa? Let's say baca Quran, saling menasehati, membaca sirah Nabi, mendengarkan nasihat, makan-makan bareng. Maka hukum liqo pagi ini karena isinya ketaatan, maka hukumnya berpahala. Kalaupun bid'ah, bid'ah hasanah. Oke, sama-sama namanya liqo pagi, pertemuan pagi. Apa isinya? Joget-joget, laki-laki perempuan bercampur, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan syariat, memandang lawan jenis dengan tanpa penutup gitu. Maka yang dihukumi adalah konten yang dilakukan di dalam pertemuan itu. Maka inilah cara memahami setiap hal-hal yang baru, bukan dilihat dari namanya, bukan dilihat dari bungkusnya, tapi dilihat dari isi kontennya, esensinya. Seperti itu. Maka inilah cara paling objektif untuk menghukumi setiap hal yang baru. Karena kalau setiap hal yang baru dihukumi bid'ah, maka ceramah lewat YouTube bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Ngisi konten di medsos nggak ada zaman Nabi. Nah, maka bagaimana hukumnya? Dilihat apa kontennya, apa isinya, seperti itu. Maka semoga dengan ini semua kita berhenti berdebat mengenai bid'ah, sehingga kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Dan ketika melihat teman kita, saudara kita melakukan sesuatu, please tanya dulu, apa tujuanmu melakukan ini? Apa isinya? Bagaimana kontennya? Setelah kita lihat ternyata di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan atau membid'ahkan. Ini berlaku untuk semua perkumpulan-perkumpulan. Mau dinamakan 3 harian, 7 harian, 100 harian, tahlilan, yasinan, liqo pagian, apa lagi? Tablik akbar gitu ya. Apapun namanya, maka yang paling penting adalah isi dari pertemuan atau konten-konten yang dilakukan di pertemuan tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan yang paling penting semakin memberikan kebijaksanaan untuk kita untuk hidup bersama meski tetap berbeda, nggak ada masalah, tetapi saling menghormati dan saling menjaga satu sama lain. Anda tidak harus mengamalkan apa yang kami amalkan, kami juga tidak dipaksa untuk melakukan apa yang Anda amalkan. Maka kita hidup dengan kebiasaan kita selagi tidak bertentangan dan saling menghormati satu sama lain. Kami pernah mendengar sebuah hadis yang masyhur, kullu bid'atin dhalalah. Pertanyaannya adalah, apakah ada ulama berbeda pendapat tentang makna
kullu, sehingga ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kullu tidak semuanya. Kullu maknanya semua, setiap. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan mati. Apakah dalam hadis setiap bid'ah itu sesat? Bid'ah yang dimaksud apa yang tidak diperbuat Nabi lalu diada-adakan setelahnya? Apakah ada ulama yang mengartikan tidak di sini, kullu di sini itu tidak semuanya, hanya sebagiannya saja? Apakah maslahah mursalah itu sama dengan bid'ah hasanah? Pertanyaan sebetulnya agak tinggi secara ilmiah, tapi tidak ada masalah, saya jawab dan saya sederhanakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering memulai khutbah beliau, ceramah beliau dengan yang disebut khutbatul hajah di Sahih Muslim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina, yang panjang biasa kita baca. Lalu sebutkan amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Untuk kita ketahui sering Nabi memakai muqaddimah ini sebelum beliau khutbah. Kalau sering dipakai sementara di dalamnya ada wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan Nabi ulang-ulang, tidak mungkin kita pahami yang Nabi maksud bukan semuanya, hanya sebagian kecilnya saja. Oh, tidak maksud dia. Yang dimaksud dengan bid'ah sesuatu perkara dalam agama yang tidak ada dasarnya dari Nabi, lalu dicoba diadakan. Contohnya, meskipun dipaksakan, oh ada dalilnya dari Nabi, tapi dia dipaksakan padahal tidak. Ini disebut dengan bid'ah, dan dosanya berada setelah syirik. Syirik, bid'ah, kemudian dosa besar, dosa kecil setelahnya. Maka kalau hanya ditanya sebagian ulama ada sebagian kecil. Ada yang mengatakan demikian, tapi tidak benar pernyataan demikian. Karena sebagian mengatakan begini, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, penggalan ayat di surah Al-Anbiya, dan kami jadikan setiap yang hidup dari air. Setiap yang hidup bukan dari air semuanya, malaikat dari cahaya. Lalu dikatakan berarti dalil yang ada di hadis kullu bid'atin dhalalah, tidak semua bid'ah yang sesat, tapi ada bid'ah hasanah. Lalu muncullah di situ ada bid'ah hasanah begini, boleh dilakukan meskipun tak dilakukan oleh Nabi, boleh. Kalau begini kita cara beragama, maka rumah seperti tidak berpintu. Pintu saja lagi semuanya. Karena bisa masuk apa saja yang orang inginkan di agama ini dari semua arah. Sehingga tidak ada lagi pagar agama. Agama kita ini jelas, simple. Qala Allah berfirman. Qala Rasulullah bersabda. Sahabat berkata begini, tabi'in berkata begini. Tidak boleh contohnya orang Jawa ikut campur dalam adat Minang, sebagaimana orang Minang tak boleh ikut campur dalam adat Jawa, karena sudah ada pagarnya. Sebagaimana juga tak boleh hamba Allah ikut campur mengurus agama Allah Ta'ala. Tinggal kita tunaikan sami'na wa ata'na, selesai masalah. Ini harus dipahami dengan baik. Berarti kata kullu yang ada di hadis ini maknanya adalah semuanya. Memang semuanya. Dan Nabi ulang-ulang. Tak mungkin Nabi ulang-ulang lalu maknanya tidak dijelaskan. Sahabat maknanya tidak semuanya. Dan ini tak ada. Apakah masalah mursalah sama dengan bid'ah hasanah? Tak sama. Masalah mursalah ini macam ni. Contohnya sekarang, ya, seperti contohnya mushaf ini. Ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Kertas yang seperti ini lalu ada terjemahnya, tidak ada di zaman Nabi. Apakah kita bilang berarti tak ada zaman Nabi, ini bid'ah? Kita bilang tidak. Karena kita disuruh untuk membaca Al-Quran, sementara kita tak mungkin bacanya langsung pergi ke Lauhil Mahfuz. Berarti ditulislah mushaf ini untuk membantu kita menunaikan perintah Nabi, bacalah Al-Quran. Untuk kita ketahui, Quran di zaman Nabi harakatnya tidak ada, barisnya tidak ada, titik juga tidak ada. Nah sekarang kita anggap Quran di zaman Nabi, Quran yang kita pakai sekarang, tak ada titik, tak ada baris, bisa tak kita baca? Sedangkan sudah bertitik dan berbaris masih salah. Apalagi tak bertitik, tidak bertitik dan berbaris, pasti lebih salah lagi. Maka sengaja didatangkan meskipun tak dari zaman Nabi untuk membantu sempurna kita menunaikan ibadah membaca Al-Quran. Perantara seperti ini disebut dengan maslahah mursalah. Contoh lain, kita ingin umrah.
Lalu dulu di zaman Nabi memakai onta. Apakah dari sini harus pakai onta? Kapan kita sampainya? Berapa kita butuh onta? Sampai di Malaysia lah mati untuk je. Berarti boleh kita memakai pesawat sebagai perantara. Andai nanti ada perantara yang lebih baik dari pesawat, kita tinggalkan pesawat, kita cari perantara yang lain. Berarti perantara yang lain, masalah mursalah lebih kepada perantara. Kita contohnya mencatat kajian pakai pena contohnya. Oh sekarang tidak perlu dicatat begini. Direkam saja dia ada selamanya. Berarti ini disebut maslahah mursalah. Yang dia bisa diganti kalau nanti ternyata ada yang lebih baik darinya. Bedanya adalah begini. Contohnya ketika kita melakukan umrah. Dah sampai di sana. Lalu kita lakukan tawaf contohnya 8 kali. Tak 7 kali. Kita bilang itu bid'ah. Karena melakukannya 8 kali bukan perantara. Perantara apa? Tak ada perantara. 7 ya 7. 3 ya 3. Sebagaimana Nabi jelaskan. Ini perbedaan bid'ah dengan masalah marsalah dia lebih kepada perantara.